Halo, tes mic 1 2. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sedharma yang berbahagia, terimalah salam kasih dalam Dharma. Namo Buddhaya. Bertemu kembali dengan saya, Kade Adnyana. Saya akan menyampaikan khotbah Dharma, yaitu tentang Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis ini merupakan praktik dasar yang dilakukan oleh umat Buddha, di mana praktik dasar ini baik dilakukan oleh anak-anak, oleh remaja, oleh orang dewasa, maupun orang tua. Nah, sebelum membahas ataupun menyampaikan tentang Pancasila Buddhis ini, saya ingin memberitahu kepada kalian semua, di sini terdapat wihara, ya, satu-satunya di Minahasa Utara, yaitu di Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa saat ini saya berada di Arama Kebun Kesadaran Kolongan, yaitu tepatnya di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Di sini terdapat wihara, ya, satu-satunya di Minahasa Utara, yaitu di Provinsi Sulawesi Utara. Bagi saudara sedharma yang mungkin ingin datang ke Sulawesi Utara, jangan lupa mampir atau menyempatkan waktu kalian untuk datang ke Arama Kebun Kesadaran Kolongan. Nanti juga saya akan tunjukkan di sini membangun sebuah rupang Buddha. Nanti rencana akan dibangun banyak rupang Buddha, ya. Tapi nanti saya akan perlihatkan. Oke, tempatnya pasti asik, ya, asik sekali, senang, jauh dari keramaian, karena kita berada di tengah-tengah hutan. Ya, oke. Nanti juga saya akan tunjukkan di sini membangun sebuah rupang Buddha. Nanti rencana akan dibangun banyak rupang Buddha, ya. Tapi nanti saya akan perlihatkan. Oke. Kita kembali ke materi kita tentang Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis adalah praktik dasar atau praktik moral yang dilakukan ataupun yang wajib dilakukan oleh umat Buddha. Memang ini adalah suatu tekad, satu hal yang perlu kita lakukan sebagai umat Buddha, karena praktik dasar ini adalah praktik yang mampu membuat diri kita menjadi bahagia dan orang lain pun menjadi bahagia atau makhluk lain menjadi bahagia. Pancasila memiliki dua kata, yaitu panca artinya 5 dan sila adalah asas atau moral atau asas moral. Ya. Asas prinsip moral. Oke, jadi Pancasila Buddhis adalah 5 prinsip moral atau 5 asas moral, yang lebih umumnya adalah 5 latihan moralitas. Ya, kita akan lanjut. Mungkin saudara-saudara Mas Dharma yang berbahagia pernah membaca ataupun pernah mendengar kata-kata Pancasila Buddhis ini, di mana kata Pancasila Buddhis ini kita sering dengar, namun
Apakah kita sudah mempraktikkannya? Ya, memang hanya kita yang bisa menjawab. Diri kita sendiri yang bisa menjawab ini. Karena yang mempraktikkan adalah diri kita sendiri. Perbuatan baik, apapun yang kita lakukan, itu adalah diri kita sendiri yang tahu. Ya, nah sehingga kita dapat merasakan hasilnya. Oke, saya akan mengutip dalam sebuah kitab suci, yaitu bagian dari kitab suci Tipitaka, ya, Sutta Pitaka, yaitu di Dhammapada 16:217 itu dijelaskan bahwa barang siapa sempurna dalam sila dan mempunyai pandangan terang, teguh dalam dhamma, selalu berbicara benar dan memenuhi segala kewajibannya, maka semua orang akan mencintainya. Siapa sih yang tidak ingin dicintai? Ya, semua ingin dicintai. Oke, termasuk saya sendiri. Wise. Ya, Pancasila Buddhis itu yang terdiri dari 5. Yang pertama adalah Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Artinya, aku bertekad melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua adalah aku bertekad melatih diri menghindari diri dari perbuatan mencuri atau tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Oke. Yang ketiga adalah Kamesu Micacara Weramani Sikapadang Samadhyami. Artinya, aku bertekad melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila atau tidak berzina. Oke. Yang keempat, aku bertekad untuk tidak berbohong. Kalau di dalam bahasa Pali disebut Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad untuk tidak berbohong. Dan yang kelima adalah Surameraya Maja Pamadatana Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad untuk tidak makan dan minum minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, inilah 5 praktik dasar yang perlu kita ketahui sebagai umat Buddha. Entah aliran apapun itu, minimal mereka melaksanakan yang namanya Pancasila Buddhis. Oke, itulah yang perlu kita ketahui, bahwa 5 sila ini adalah satu praktik yang sangat dasar yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya sangat besar sekali, ya. Kalau tidak membunuh, itu artinya kita mencintai semua makhluk, mencintai dan menyayangi semua makhluk. Akibatnya apa? Kita juga dicintai dan disayangi. Lebih dalam lagi, lebih luas lagi, kita terbebas dari penyakit. Kita tidak sakit-sakitan loh. Apalagi sekarang musim corona ini, kita banyak melakukan yang namanya perbuatan baik, yaitu tidak membunuh. Oke, ya, sekali lagi itu dapat memperpanjang umur kita. Ya, kedua adalah akibatnya kita bisa menjadi orang yang sukses. Artinya kita pun tidak akan kehilangan barang yang kita miliki. Artinya kita pun tetap menjaga barang-barang kita sendiri, menjaga barang orang lain. Kita tidak mencuri, sehingga kita bisa nantinya mencapai satu cita-cita untuk menjadi sukses dan menjadi kaya. Yang ketiga, akibatnya adalah kita memiliki hubungan yang harmonis untuk suami ataupun istri kita. Nah, sehingga keluarga kita menjadi harmonis karena kita tidak punya perbuatan asusila, tidak memiliki pikiran-pikiran yang zina, sehingga kita
membangun keluarga kita menjadi harmonis. Oke. Yang keempat, kalau kita selalu berkata jujur, maka akibatnya kita akan disukai, disenangi oleh banyak orang. Kita akan dipercaya. Siapapun itu, bahkan orang lain yang tidak kenal, ketika melihat kita bergaul dengannya, kita akan dipercaya. Karena kita selalu mengucapkan kata-kata yang jujur. Dan yang terakhir adalah yang kelima ini, biar tidak menjadi gila, tidak menjadi mabuk, kita harus menjaga sila yang kelima ini. Oke ya. Makanya marilah kita tetap yang disebut dengan penuh dengan perhatian dan kewaspadaan. Itu yang kelima ya. Itu saja sepertinya yang bisa disampaikan. Jelas, singkat, padat saja cukup. Tergantung nanti saudara sedharma ataupun Bapak Ibu sekalian, siapapun yang melihat tayangan ini, video ini, jangan lupa like and subscribe. Biar saya nanti bisa tetap untuk memunculkan atau menayangkan materi-materi baru sehingga bisa berbagi pengetahuan Dharma kepada kalian semua. Oke, itu saja yang bisa disampaikan untuk kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya bukan menggurui. Saya hanya cuma suka sharing, saya suka berbagi pengetahuan Dharma. Terima kasih. Dan akhir kata, terimalah salam kasih dalam Dharma. Namo Buddhaya. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Kapan mulainya? Ini udah mulai. Oh, sudah mulai ya, sudah mulai. Oke, sudah mulai. Mengerti? Yes. Cekrek lagi. Diam. Manis. Ah.